Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok ya. Masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai permintaan penawaran ya, mengenai materi ekonomi ya, dimana video ini masih lanjutan dari video sebelumnya mengenai topik permintaan penawaran. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak, lalu keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi. Nah, sebelum kalian tonton video saya ini, kalian subscribe channel ini ya geng, dukung terus agar menjadi konten video pembelajaran terbaik pastinya. Oke, terima kasih semuanya dan selamat menonton. Oke. Nah, ini video yang ketiga ya untuk topik permintaan dan penawaran ya, topik yang sangat-sangat banyak sekali materinya ya, sampai 3 video ya. Nah, setelah kita di awal di video pertama kita membahas mengenai definisi permintaan penawaran, kemudian bagaimana bunyi hukum permintaan penawaran, juga bagaimana kurvanya dan fungsinya. Kemudian di video kedua kita tadi membahas mengenai pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Nah, di video yang terakhir mengenai topik permintaan penawaran kita akan bahas mengenai keseimbangan pasar ya, keseimbangan pasar baik sebelum dan sesudah pajak dan subsidi ya. Nah, satu hal yang perlu kalian pahami ya, di mana pajak dan subsidi ini mempengaruhi yang namanya penawaran. Sehingga fungsi permintaan ini tidak akan berubah geng. Yang warna kuning ini, PD dan QD ini tidak akan berubah. Yang akan berubah itu adalah fungsi penawarannya, baik untuk QS maupun PS. Nah, bagaimana penerapan fungsinya dalam mencapai keseimbangan pasar setelah pajak dan subsidi? Nah, mari kita lihat cek ya kan. Nah, kita akan mulai dari keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, yang berubah fungsi penawarannya. Nah, fungsi penawaran mula-mula yaitu QS sama dengan A tambah BP. Nah, ketika ada pajak maka QS-nya akan berubah menjadi A ditambah B buka kurung P dikurang T. Ya, saya ulangin ya, QS sama dengan A ditambah B dikali buka kurung P dikurang T. Nah, kemudian apabila fungsinya fungsi PD kan gitu. Ini fungsi mula-mulanya. Fungsi PD, fungsi PS ya maksudnya ya. Nah, PS sama dengan A tambah BQ. Ini fungsi mula-mulanya, fungsi penawaran. Ketika ada pajak maka dia akan berubah menjadi PS sama dengan A ditambah BQ ditambah T. Nah, itu dia geng. Nah, bagaimana penggunaannya? Langsung kita ke contoh soalnya saja. Oke, fungsi permintaan ditunjukkan dengan fungsi yaitu P sama dengan 50 dikurang 2Q. Fungsi permintaannya, dan fungsi penawarannya yaitu P sama dengan minus 30 tambah 2Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar Rp10 per unit. Kan, tentukan titik keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, saya akan bandingkan terlebih dahulu ya, bagaimana keseimbangan sebelum dia dikenakan pajak dengan setelah dikenakan pajak. Nah, kita akan bandingkan dulu ya. Oke, nah sebelum pajak terlebih dahulu. Nah, untuk mencapai keseimbangan pasar itu kan gampang sekali. Yang namanya keseimbangan berarti sama, geng. Nah, pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, ya kan? Permintaan dan penawaran. Berarti permintaan dan penawaran seimbang, sama. Permintaan sama dengan penawaran. Nah, itu maksudnya. Makanya syarat keseimbangan itu adalah PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Nah, karena ini fungsi P, maka PD sama dengan PS. Nah, PD-nya 50 kurang 2Q sama dengan PS-nya minus 30 tambah 2Q. Ya kan, yang sama-sama Q kita satukan. Minus 2Q pindah jadi minus 2Q, pindah ke ruas kiri, minus 30, 50-nya pindah ke ruas kanan jadi minus 50. Minus 4Q sama dengan minus 80. Q sama dengan minus 80 dibagi minus 4, yaitu 20. Nah, kemudian geng, untuk mencari P-nya ini bisa kita substitusikan ke fungsi PS ataupun ke fungsi QD. Nah, kemana yang paling enak dimasukkan geng? Masukkan geng ya. Nah, yuk, yang paling enak itu kayaknya ke PS inilah. Nah, mari kita masukkan. Nah,
Oke, saya masukkannya ke PD ya. Aduh gawat nih. Tapi sama aja hasilnya nanti ya. Kita masukkan ke PD ya. Berarti P sama dengan 50 kurang 2Q. Q-nya adalah 20. Berarti 50 dikurang 2 dikali 20 kan gitu. Sama dengan 50 kurang 40 yaitu 10. Nah, kalau kita masukkan pun ke PS tetap aja sama dia. Minus 30 ditambah 2 kali 20 40. Minus 30 tambah 40 10 geng. Nah, pokoknya kamu cari aja kemana paling enak dimasukkan. Masukkanlah ke situ ya kan. Nah, oke, berarti Q 20 P 10, maka titik keseimbangan adalah Q, P, berarti 20,10. Ini keseimbangan sebelum pajak. Nah, kalau dibebankan pajak, maka nanti Q-nya ini akan lebih kecil, sudah pasti di bawah 20. Dan P-nya sudah pasti di atas 10, geng. Nah, kita buktikan ya, kita buktikan bahwasanya harganya lebih besar dan Q-nya nanti lebih kecil. Mari kita buktikan. Nah, setelah pajak, tetap pakai PD sama dengan PS, ya kan? Nah, oke, PD-nya 50 kurang 2Q, PS-nya minus 30 tambah 2Q. Nah, tadi sudah saya katakan kalau ada pajak yang berubah fungsi penawar, yang berubah adalah fungsi penawaran. Nah, PS yang kita pakai itu yang ini, geng. Nah, ini kita pakai PS-nya di mana A-nya ya kan? A-nya adalah minus 30, B-nya 2. Nah, itu dia. A-nya minus 30, B-nya 2 dikali Q, T-nya 10, geng. Nah, pajaknya 10 nih dia, pajak, ya kan? Berarti PS sama dengan minus 20 tambah 2Q, yaitu minus 30 ditambah 10 minus 20 tambah 2Q. Nah, inilah yang kita pakai, geng. Nah, makanya PD sama dengan PS. PD-nya tetap pakai yang ini. Nah, berarti 50 kurang 2Q, PS-nya pakai yang ini tadi. Nah, minus 20 tambah 2Q ini dia. Nah, gitu. Ya sudah, kalau sudah dapat seperti itu langsung kita hitung saja. Berarti yang sama-sama Q kita satukan. Nah, ini pindah jadi minus. Nah, berarti minus 4Q sama dengan minus 70. Q sama dengan 17,5, geng. Minus 70 bagi minus 4. Nah, ini pun demikian. Kemana paling enak masukkan, dimasukkan saja. Nah, jadi hasilnya pun pasti sama. Boleh kamu masukkan kemari, boleh kamu masukkan kemari, geng. Nah, kemana yang paling enak kamu masukkan, masukkan dia. Oke? Nah, di sini saya masukkannya kemana ya saya masukkan ya? Nah, ke minus 20 tambah 2Q ya kan? Berarti P sama dengan minus 20 ditambah 2 dikali Q-nya 17,5. Berarti P sama dengan minus 20 tambah 35. 2 dikali 17,5. Maka P-nya sama dengan 15, geng. Minus 20 tambah 35, 15. Nah, berarti kita lihat P-nya lebih besar daripada sebelum pajak. Iya, karena pajak itu beban, pasti lebih mahal harganya. Nah, Q-nya lebih kecil, geng. Di sini 20, sini 17,5. Terbukti kan? Maka keseimbangannya 17,5 dan 15. Nah, bisa kan dibedakan kan? Nah, gampang sekali. Oke, sekarang kita akan hitung yaitu pajak yang diterima konsumen. Ya kan, di mana rumusnya harga setelah pajak dikurang harga sebelum pajak dikali kuantiti setelah pajak. Nah, harga setelah pajak yaitu 15, ini dia. 15, harga sebelum pajak 10, ini dia 10. Ya kan? Nah, maka dikali 17,5 kuantiti setelah pajak, ini dia. Maka dapatlah hasilnya 87,5. Nah, ya kan? 5 dikali 17,5, 87,5. Sekarang pajak yang diterima oleh pemerintah, yaitu rumusnya adalah pajak dikali kuantiti setelah pajak. Pajaknya 10, kuantiti setelah pajaknya 17,5. Berarti 10 dikali 17,5, yaitu 175. Nah, kemudian pajak yang diterima atau yang ditanggung oleh produsen, yaitu pajak pemerintah dikurang pajak konsumennya, yaitu 175 dikurang 87,5, maka 87,5. Nah, kebetulan sama di sini. Nah, tapi pada dasarnya pajak konsumen itu lebih mahal biasanya daripada produsen. Nah, itu dia. Oke? Nah, gampang kan? Kalau gampang di subscribe. Nah, ini tadi fungsinya fungsi P. Nah, bagaimana kalau fungsi Q, geng? Nah, kalau fungsi Q dia seperti ini, geng. Contoh soalnya ya kan? Nah, sebuah penawaran barang dicerminkan oleh QS sama dengan min 4 tambah 2P. Sedangkan permintaannya QD sama dengan 11 kurang P. Pemerintah menetapkan pajak Rp3 per unit. Ya kan? Tentukanlah titik keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, sama seperti yang tadi saya akan bandingkan dulu dengan yang sebelum pajak. Berarti kalau sebelum pajak gampang saja, QD sama dengan QS ya kan? QD sama dengan QS, QD-nya 11 kurang P sama dengan minus 4 tambah 2P. Ya kan? Sama dengan minus P kurang 2P sama dengan minus 4 kurang 11. Yang sama-sama P kita satukan. Yang 11 pindah ke ruas kanan jadi minus, kan gitu. Minus 3P sama dengan minus 15. P sama dengan 15 bagi 3 yaitu 5.
Nah, ya kan? Ini juga sama, geng. Kemana paling enak kamu masukkan saja. Boleh ke fungsi QD, boleh ke fungsi QS. Cari yang mana paling enak dimasukkan, masukkan dia. Nah, kalau saya masukkannya kemari, geng. Nah, ini dia. Padahal ke QD lebih gampang kan? Kalau ke QD 11 kurang P, 11 kurang 5, 6. Kita buktikan ke QS. Minus 4 tambah 2P, berarti minus 4 ditambah 2 kali P-nya 5. Minus 4 tambah 10, yaitu 6. Nah, kan sama-sama 6 kan, geng? Nah, cari yang paling gampang dimasukkan kemana paling enak, masukkanlah ke situ ya. Oke. Nah, berarti nanti harganya akan di atas 5, kuantitinya akan di bawah 6. Kita buktikan ya, harganya akan di atas 5. Kita buktikan setelah pajak. Ya, nah ini titik keseimbangannya 6,5. Setelah pajak kita buktikan. Nah, QD sama dengan QS, minus 4 tambah 2P, ya kan, QS-nya, kemudian QD-nya 11 kurang P. Nah, yang berubah QS, geng. Kita akan pakai QS-nya yang ini, geng. Nah, ya kan? Berarti A-nya minus 4, B-nya 2, T-nya 3. Maka ini A-nya minus 4, B-nya 2, P kurang T, P kurang 3. Nah, ini dia kan? Nah, maka QS sama dengan minus 4 ditambah 2 kali P, 2P, 2 kali minus 3, minus 6. Maka QS sama dengan minus 4 tambah 2P kurang 6, yaitu minus 10P tambah minus 10 tambah 2P. Nah, itu. Nah, baru kita masukkan ke fungsi keseimbangannya. Keseimbangannya kita cari setelah pajak. Nah, yang ini tetap, geng, 11 kurang P, tetap yang ini kita pakai. Nah, yang ini yang berubah, QS-nya bukan yang ini lagi, geng, tapi yang ini. Nah, yang ini kita pakai minus 10 tambah 2P, inilah dia. Nah, minus 10 tambah 2P. Ya sudah. Sekarang kita hitung yang sama-sama P, kita kawinkan, geng. Minus P kurang 2P sama dengan minus 10, pindah 11 ke kanan jadi minus 11. Nah, minus 3P sama dengan minus 21. Maka P sama dengan minus 21 bagi minus 3, yaitu 7. Nah, ini pun sama. Kamu masukkan kemana yang paling enak aja, geng. Masukkan dia kemana yang paling enak. Boleh kamu masukkan misalkan kemari. Nah, boleh kamu masukkan juga kemari. Kemana yang paling enak saja lah, asal jangan kemari ya. Kemari nggak boleh. Nah, ke fungsi QS yang lama. Nah, yang paling enak itu kan ke sini kan, QD sama dengan 11 kurang P, berarti 11 kurang 7 berapa? 4 nanti kan gitu. Oke? Nah, tapi di sini kita lihat dulu di sini, P-nya 7 di sini setelah pajak, sebelum pajak 5, benar. Harganya lebih mahal kalau setelah pajak, kan terbukti kan? Nah, kuantitinya akan di bawah 6 kita buktikan. Berarti QS sama dengan minus 10 tambah 2P. Minus 10 tambah 2 kali 7 yaitu minus 10 tambah 14 yaitu 4. Nah, saya masukkannya kemari. Nah, kemari juga sama, geng. 11 kurang P, 11 kurang 7, 4 juga sama. Nah, jadi kemana yang paling enak aja kamu masukkan, geng. Jangan contoh saya, geng. Saya pilih yang lebih sulit dihitung. Nah, ya kan? Maka 4 kuantitinya kan lebih kecil. Ini 6. Nah, benar. Berarti titik keseimbangannya Q, P yaitu 4,7 setelah pajak. Udah selesai, geng. Di subscribe langsung, ya kan? Nah, itu dia. Nah, kita akan hitung kepada pajak yang diterima oleh si konsumen. Ya kan? Berarti sama kayak yang tadi. Harga setelah pajak dikurang harga sebelum pajak, geng. Nah, harga setelah pajak yang ini 7 dikurang harga sebelum pajak yang ini 6. Nah, 5, sorry. Nah, berarti kuantiti setelah pajak itu 4. Berarti 7 kurang 5 dikali 4. 7 kurang 5 2, 2 kali 4 8. Nah, maka pajak yang diterima konsumen adalah 8, geng. Nah, kemudian pajak yang diterima oleh pemerintah, yaitu pajak dikali kuantiti setelah pajak. Pajaknya adalah 3, Q setelah pajak 4, 4 kali 3, 12. Nah, pajak yang diterima atau yang ditanggung produsen, yaitu pajak pemerintah dikurang pajak konsumen, 12 kurang 8, yaitu 4. Nah, itu dia. Nah, kan benar pajak konsumen itu lebih tinggi daripada pajak produsen. Nah, udah, selesai kan gitu. Oke, nah yang selanjutnya kita akan menentukan keseimbangan pasar setelah subsidi ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang berubah itu adalah fungsi penawarannya ya, di mana QS mula-mula A tambah BP akan berubah menjadi kalau ada subsidi, QS sama dengan A tambah B buka kurung P ditambah S. Nah, untuk PS-nya mula-mula kan A tambah BQ, ini fungsi aslinya kan gitu. Apabila ada subsidi, maka akan berubah menjadi PS sama dengan A tambah BQ dikurang S. Artinya kalau ada subsidi kuantitinya akan bertambah, sementara harganya akan berkurang, geng, akan lebih murah harganya. Nah, biar lebih paham kita masuk ke contoh soal. Nah, fungsi permintaan ditunjukkan dengan PD sama dengan 30 kurang Q kan gitu. Kemudian fungsi penawarannya PS sama dengan 15 tambah 2 Q. Nah,
terhadap barang tersebut dikenakan subsidi sebesar Rp3 per unit. Tentukanlah titik keseimbangan setelah subsidi. Nah, oke. Berarti di sini saya akan bandingkan dulu keseimbangan sebelum subsidi dan setelah subsidi. Nah, kalau keseimbangan sebelum subsidi berarti sama saja PD sama dengan PS, tidak ada yang berubah. Berarti 30 dikurang Q sama dengan 15 tambah 2 Q. Nah, 30 kurang Q. Berarti yang sama-sama Q-nya kita satukan. Berarti minus Q dikurang 2 Q sama dengan 15, 30 pindah ke kanan jadi minus 30. Ya kan? Minus 3 Q sama dengan minus 15. Ya kan? 15 kurang 30 minus 15. Berarti Q sama dengan minus 15 bagi minus 3 sama dengan 5. Nah, kalau begini-begini kamu harus sudah tahu lah ya. Ini kan pelajaran anak SMP nih, oke? Nah, ini bisa kita substitusikan sama kayak tadi yang pajak ataupun sebelum pajak, boleh ke PD ataupun ke PS, bebas. Kemana yang paling enak kamu masukkan, masukkan saja, oke? Nah, kita akan masukkan ke fungsi PD ya. PD sama dengan 30 kurang Q kan gitu. Maka P sama dengan 30 kurang 5 yaitu 25. Nah, berarti titik keseimbangannya Q, P yaitu 5,25. Nah, apabila ada subsidi, nanti harganya pasti akan lebih murah. Harga akan di bawah 25 dan kuantiti jumlah produksi akan lebih banyak atau di atas 5. Nah, kita buktikan dia setelah subsidi. Oke, berarti PD sama dengan PS. Nah, ini yang mula-mula kan gitu. Maka PS-nya akan berubah menjadi PS sama dengan A tambah BQ dikurang S. Nah, berarti 15 ditambah 2Q dikurang subsidinya 3, geng. Berarti PS sama dengan 15 kurang 3, 12 ditambah 2Q. Nah, jadi yang inilah yang kita pakai fungsi PS-nya. Nah, berarti PD sama dengan PS kan gitu. 30 kurang Q sama dengan 12 tambah 2Q. Ya kan? Yang sama-sama Q kita satukan. Minus Q kurang 2Q pindah jadi minus 12, 30 pindah ke kanan jadi minus. Nah, minus 3Q sama dengan minus 18. 12 kurang 30 minus 18. Maka Q sama dengan minus 18 dibagi minus 3 sama dengan 6. Benar kan? Q-nya di atas 5. Nah, harganya pasti di bawah 25. Kita buktikan. Nah, ini juga sama. Kamu boleh substitusikan kemana yang enak. Terserah. Boleh ke PS yang 12 tambah 2Q atau ke 30 kurang Q. Yang mana yang paling enak? Masukkan saja ke situ. Nah, kalau saya kemari. Ini yang paling enak menurut saya kan gitu. Berarti PS sama dengan 12 tambah 2Q. Berarti PS sama dengan 12 tambah 2 dikali 6. Maka P sama dengan 12 tambah 12 sama dengan 24. Nah, kalau kamu masukkan pun kemari 30 kurang 6 24 juga, geng. Sama, betul kan? Harganya di bawah 25, geng. Nah, terbukti. Maka titik keseimbangannya Q, P yaitu 6,24. Udah selesai. Subscribe, share. Nah, gitu dia. Ya. Oke. Nah, mari kita lanjutkan, geng. Ini kan fungsi P. Sekarang kita masuk ke fungsi Q, geng. Nah, di mana fungsi Q-nya ini soalnya adalah QS sama dengan minus 4 tambah 2P. Sedangkan permintaannya QD sama dengan 11 kurang P. Pemerintah menetapkan subsidi 3 atas unit barang, Rp3 atas unit barang atau Rp3 per unit barang. Tentukanlah titik keseimbangan pasar setelah subsidi. Sama ya, yang pertama saya akan buat dulu yang sebelum subsidi. Jadi boleh nggak kita langsung kerjakan setelah subsidi atau setelah pajak? Boleh. Tanpa harus sebelum subsidi boleh, tapi di sini hanya mau membandingkan saja ya. Tujuan saya hanya mau membandingkan kalau sebelum pajak bagaimana, setelah pajak bagaimana, kalau sebelum subsidi bagaimana, setelah subsidi bagaimana keseimbangannya, begitu. Jadi kalau langsung kamu kerjakan pun juga boleh, nggak masalah. Nah, sebelum subsidi berarti QD sama dengan QS. Berarti 11P sama dengan minus 4 tambah 2P. Yang sama-sama P kita kawinkan, geng. Minus P kurang 2P sama dengan minus 4 kurang 11. Minus 3P sama dengan minus 15. Maka P sama dengan minus 15 bagi 3. Minus 15 bagi minus 3 itu 5. Nah, ini juga sama. Kamu masukkan kemana paling enak saja, geng. Masukkanlah ke situ. Ya kan? Berarti QS sama dengan, saya masukkannya kemari ya, minus 4 tambah 2P sama dengan minus 4 tambah 2 kali 5 sama dengan 6. 2 kali 5 kan 10. 10 kurang 4, 6. Kemari pun sama. 11 kurang 5 juga 6. Sama kan? Nah, berarti 6,5 keseimbangannya. Nah, setelah subsidi, geng, QD sama dengan QS. Nah, QS-nya berubah, geng, menjadi A tambah B dikali P tambah S. Nah, berarti A-nya minus 4 ditambah 2 buka kurung P-nya P ditambah S-nya 3. Nah, berarti QS sama dengan minus 4 ditambah 2 kali P 2P ditambah 2 kali 3, 6. Berarti QS sama dengan minus 4 tambah 2P tambah 6, yaitu 2 tambah 2P, geng. Nah, jadi yang ini yang kita pakai 2 tambah 2P.
maka Ki D aksen sama dengan Ki S aksen. Berarti 11 kurang P sama dengan 2 tambah 2P, geng. Nah, ini yang kita pakai. Bukan lagi yang minus 4 tambah 2P, bukan. Tapi yang ini 2 tambah 2P. Nah, sama. Yang sama-sama P kita kawinkan. Berarti min P kurang 2P sama dengan 2 kurang 11, geng. Min 3P sama dengan minus 9. Nah, 2 kurang 11 minus 9. Maka P sama dengan minus 9 bagi minus 3. Yaitu 3. Nah, kan harganya di bawah 5, bener kan? Nah, harganya pasti lebih murah. Nah, ini pun sama. P ini boleh kamu masukkan ke fungsi Ki S yang sudah kena subsidi ataupun ke fungsi Ki D. Kemana yang paling enak kamu masukkan? Masukkan saja, ya kan? Nah, menurut saya ini yang paling enak, geng. Oke, berarti Ki S sama dengan 2 ditambah 2P. Maka Ki S sama dengan 2 ditambah 2 dikali P-nya 3. Maka Ki S sama dengan 2 ditambah 6, yaitu 8. Kemari pun kamu masukkan tetap 8. 11 kurang 3, 8, geng. Sama kan? Nah, kuantitinya lebih banyak dari 6. Benar. Nah, itu dia. Maka titik keseimbangannya 8,3 Ki, P. Nah, udah selesai, geng. Ya, untuk keseimbangan setelah pajak dan setelah subsidi. Gampang kan? Kalau gampang diapakan? Di subscribe, di share, oke? Nah, itu dia. Oke, terima kasih ya semua sudah menggunakan channel YouTube Rian Boltok dalam video pembelajaran ya. Terima kasih sudah nonton video saya. Oke, di share, di subscribe ya, geng ya. Nah, thank you, terima kasih. Jangan lupa juga di follow Rian Boltok Instagramnya, oke. Nah, sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap kreatif. Salam equilibrium. 3, 2, 1, go. Close the door. Bye bye.